Aku nggak mau menjawab orang-orang toksik, sayang. Jangan ngomong apa-apa. Aku kan lagi bahagia. Bi, menyindir itu gimana sih, Bi? Kamu kan disindir, Bi. Dikit aja, Bi. 2 menit aja, Bi. 2 menit nih. Itu. Secara personal temenannya gimana sama RP? Gak kenal. Bisa dijawab, bisa dijawab. Panggung hiburan tanah air lagi-lagi harus digemparkan dengan perseteruan panas yang melibatkan 2 artis papan atas. Kali ini, kabar kurang mengenakan itu datang dari pedangdut senior Dewi Persik dan selebritis Rizky Bilar. Kisruh panas itu sendiri bermula dari aksi Bilar yang secara tiba-tiba melemparkan sebuah sindiran terhadap Dewi Persik melalui sosial medianya. Ya, dalam unggahannya, pria berusia 29 tahun itu menjelaskan tentang asal-usul mobil mewah kepemilikannya. Tak cukup sampai di situ saja, Bilar pun mencibir secara terang-terangan jika konten tersebut ditujukan kepada seorang artis yang sudah lama berkiprah di dunia hiburan, namun hingga kini belum mampu membeli kendaraan mewah. Sontak saja, seluruh jagat maya pun dibuat heboh akan ucapan Bilar itu. Terlebih, lewat kolom komentar, Bilar menandai langsung akun milik Dewi Persik, seakan menjadi bukti jika ucapannya memang dilontarkan kepada sang pedangdut senior itu. Entah apa maksud Bilar di balik aksinya itu, namun jika dirunut ke belakang, keduanya memang sempat terlibat konflik lama yang belum selesai. Lantas seperti apa Dewi Persik menanggapi sindiran yang diduga dilontarkan Bilar kepadanya? Aku nggak mau menjawab orang-orang toksik, sayang. Jangan ngomong apa-apa. Aku kan lagi bahagia. Secara personal temenannya gimana sama RP? Gak kenal. Bisa dijawab, bisa dijawab. Awas sayang, awas keinjak ke kanan mobilnya di kanan. Bi, soal ngetik yang punya bentar. Soal kamu ngetik yang akun Dewi Persik itu seperti apa sih? Kan dibilang mobil sewaan itu. Bi, menyindir itu gimana sih, Bi? Kamu kan disindir, Bi. Dikit aja, Bi. 2 menit aja, Bi. 2 menit nih. Itu, Bi. Dikit aja, Bi. Dikit, Bi. Dikit. Si kucing itu dari kemarin ngomongin gua mulu. Jangan bangunin harimau lagi tidur gitu loh. Aku tuh diam selama ini. Ini makin kurang ajar anak itu. Sama fans aku aja DP Lovers, aku aja panggil sayang loh. Dari kemarin gua udah diem loh. Tapi orang itu ngecepek mulu. Si kucing Kalibata itu. Hati-hati loh. Gue gini-gini juga intelijen loh. Gue bisa kikir loh. Bisa gua kikis loh. Gue diem. Jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Ya, jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Aku tuh baik sama semua orang. Iya, kepedean si kucing. Jangan GR dong. Ya, jangan GR, please tolong dong. Kalau ada orang yang bilang inilah Dewi Persik, inilah alah, udahlah kamu tuh cuma mau numpang aja. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu baru keren. Netizen jangan suka bikin marah-marah Kak Dewi dong. Itu fansnya itu. Katanya katanya aku nge-DM itu si kucing. Udah lelar, lu ini kan lagi personal branding ya, yang baik-baik, yang tenang-tenang. Ngapain juga lu sindir-sindir tuh si DP? Udah tahu senior kita itu sifatnya begitu. Lu sindir-sindir pula. Udah sekarang anteng-anteng aja. Lu gue DP anteng-anteng aja. Kita ini kan sama-sama public figure, sama-sama punya netizen. Jadi maksud gue ya, netizen juga jangan jadi kompor. Ini kan juga ending dari hasil dari kompornya kalian itu. Gara-gara kalian kompor, orang jadi panas. Jadinya kami gak damai-damai. Kalau gue mau ketemu si Bilar, kalau dia nyapa baik-baik, gue baik. Kalau dia sombong, gue lebih sombong lagi. Gue cuy, Raja Bangsawan Satria Mulia Petaudi. Lu songong, siapa lu ya kan? Tapi kalau dia tiba-tiba ketemu gue di jalan ngamuk, oh gue juga ngamuk, naik meja pun gue bisa. Tanpa bukti jatuhnya fitnah, sama aja kayak Dewi Persik.
Katanya pernah menggugurkan kandungan, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya ya berarti itu hoax. Bukan masalah takut atau nggak takut. Ini masalah harga diri. Orang yang cerita ke gue, termasuk mantan manajernya. Nah kalau gue, orang cerita sama gue, itu orangnya bukan asal-asalan. Kelasnya harus manajemen artis, kelasnya harus sesama artis, kelasnya harus event organizer Jakarta. Jadi bukan kayak kata-kata netizen rakyat jelita di kampung tiba-tiba cerita si A katanya gue dengerin. Gak level cuy. Kalau gue dengerin orang juga kastanya harus sesama entertainer, sesama manajemen artis. Siapa dulu yang cerita? Makanya gue bisa menggagaskan berbagai hal tentang dia. Kalau gue sih kalau masalah dia disiplin, masalah dia kerjanya profesional atau enggak, kan gue nggak pernah kerja bareng sama dia ya. Cita-citanya dia gitu. Sementara itu, ucapan Rizky Bilar nampak bukanlah satu-satunya isu miring yang membuat Dewi Persik terbakar api amarah. Pasalnya, belum lama ini pedangdut yang memulai karir lewat goyang gergajinya itu sempat diterpa tudingan miring netizen yang menyebutnya sebagai wanita tidak subur alias tidak mampu memiliki keturunan. Dewi Persik yang tidak terima dengan ucapan keji itu sontak mengunggah bukti berupa hasil USG-nya. Di mana dalam foto tersebut terlihat jelas bahwa ia dalam kondisi sehat dan subur, serta berbanding terbalik dari ucapan netizen. Habis syuting, mampir ke Poli IVF untuk melakukan pemeriksaan rutin organ kewanitaan sekalian USG. Alhamdulillah, hasilnya oke semua. Tandanya saya nggak mandul. Aduh, yang bikin gosip saya mandul itu di mana sih hatinya? Tulis Dewi Persik. Selain itu, Dewi Persik pun telah melakukan metode egg freezing yang bertujuan untuk menjaga kemampuan dan peluang wanita untuk hamil, meski sebentar lagi menginjak usia lanjut. Sehingga, kala sosok pangeran datang mempersuntingnya, Dewi Persik telah siap untuk mengandung. Aku yang taruh freeze egg, ya karena memang aku pengen suatu saat kan punya anak. Jadi entah umurku nanti mungkin 40, 41 aku pengen punya anak masih ada telurnya gitu loh Mas. Karena kan sebelum kemarin-kemarin itu banyak orang yang ngetek-ngetek aku. Terus udah gitu kan aku habis nyanyi tuh di acara panggung satu ke panggung yang lain. Aku upload tuh di Instagram, tapi ada banyak beberapa akun itu yang ngatain aku mandul, ngatain aku aku bingung. Aborsi lah, mandul. Aku bilang, kenapa kok mereka menggosipkan aku seperti itu? Kalau orang yang sudah pernah melakukan freeze egg, berarti tandanya kan dia nggak mandul gitu. Tinggal tunggu kapan mau dibuahi aja, kan tinggal tunggu lakinya gitu. Nah, jadi aku pribadi merasa mungkin mental aku pada waktu itu lagi capek. Jadi aku akhirnya menyempatkan lagi untuk datang ke dokter. Dok, aku bilang aku pingin dibersihin. Jadi kan kemarin aku sempet taruh tuh. Jadi aku dibersihin lagi, maksudnya bukan dibersihin apa. Aku tuh selalu membersihkan alat aku itu selalu 3 bulan sekali lah, fungsinya ya memang untuk dibersihkan aja Mas gitu, untuk kesehatan. Terus aku sempat tanya sama dokter, dok kok ada orang yang bilang aku ini, akhirnya dokter memberikan edukasi sama aku kalau perempuan itu ada sel telurnya, sel telur kamu juga bagus, besar, dan seperti sekarang lagi masa subur, itu bukan mandul gitu. Jadi sebenarnya 9, yang bagus itu 6 itu udah besar-besar semuanya. Ya, yang besar-besar semuanya, tinggal cari aja suaminya yang mana nanti. Aku kesel aja nih orang, kenapa ngatain aku gitu ya, maksudnya kenapa nggak damai dengan hidupnya sendiri, kan mereka nggak tahu apa yang terjadi. Lah kalau nggak mandul apa, suaminya udah pada punya anak semua gitu kan. Terus aku bilang, kalaupun mereka punya anak, kan mereka nggak tahu kehidupan aku dengan mantan-mantan aku seperti apa, sehingga aku memutuskan untuk tidak mempunyai anak dengan mereka. Jadi kan kalau misalkan sekarang pun aku taruh sel telur aku, karena aku pengennya aku menikah dengan suamiku ini, aku bisa punya anak gitu. Tapi kan nggak tahu menikahnya kapan, makanya aku taruh sel telur itu di
dokter di rumah sakit. Karena kita apa tahun depan supaya nanti kalau misalkan sudah waktunya, alhamdulillah sel telur aku masih di usia 38 tahun. Kita sekarang mau USG dulu, kata dokter berapa telur untuk dipus biar dia itu tumbuh. Ada telur yang berpotensi untuk bisa berkembang. Misalnya sekarang sudah anak ada 4, sebagai ada 5. Harapannya paling tidak kalau sekarang bisa mendapatkan 9. Tak dapat dipungkiri, sederet tudingan miring memang tengah ramai menerpa kisah drama kehidupan Dewi Persik. Ya, terlepas dari tudingan keji soal kesuburan, pendapatannya secara finansial pun ikut harus dipertanyakan orang banyak usai munculnya konten Rizky Bilar yang seakan-akan menganggap remeh penghasilan Dewi Persik. Uniknya, alam serta kuasa Tuhan seolah menjawab isu ini dengan sendirinya. Buktinya, kala berkesempatan untuk manggung dalam acara launching produk milik sahabatnya, kehadiran Dewi Persik dihargai dengan begitu jelas. Tidak hanya kebutuhannya yang disiapkan secara rapi, tetapi DP juga mendapatkan cindera mata mewah berupa gaun indah yang dibanderol dengan harga 100 juta rupiah. Gestur itu tidak hanya indah, namun menunjukkan pula jika kehadiran DP dalam sebuah acara bernilai setumpuk uang dengan sejumlah fantastis. Ya, aku kan sebagai orang yang disayang, tiba-tiba aku dikasih baju harga 100 juta. Udah pasti seneng banget lah, Mas. Gitu, apalagi ini acara yang beliin, owner gitu kan, yang beliin ownernya dari Winshine buat aku. Jadi aku senang banget karena aku nggak perlu lagi mengeluarkan biaya produksi untuk bikin baju dan yang lain-lain karena mereka sudah menyediakan make up, hairdo dan juga baju. Jadi mereka cuma butuh Dewi Persik menyanyi aja gitu. Jadi aku happy lah semua udah dibayarin sama Windy. Kita itu nilainya gini aja sih. Kalau misalnya pola pikir, kalau ngomong sama gue itu pasti pakai metode ilmiah, nalar, dan logika. Ya, ada ilmu fisikanya, ada psikologinya, ada kimia yang nggak bisa ngasal-ngasal. Sekarang gini aja deh. Di mana-mana, di tempat kerja, di dunia manapun, ya, tidak mungkin kita yang masih junior dibandingkan dengan senior seperti kakak kita Dewi Persik. Itu harta kita bisa melebihi DP. Betul apa betul? Tidak mungkin di sebuah perusahaan, staf karyawan hartanya melebihi manajer. Tidak mungkin seorang manajer hartanya melebihi seorang CEO. Tidak mungkin seorang CEO hartanya melebihi direktur. Tidak mungkin direktur melebihi hartanya owner. Jadi kita ya logika aja, kalau orang pinter pasti otaknya ke situ. Kecuali kalau SDM IQ 58 ke bawah ya memang nggak nyampe otaknya. Tapi kalau junior dan senior, udahlah kita sadar aja, kita udah tahu kok takarannya. Ya kalau orang lain bisa dibohong-bohongi sama para public figure kebanyakan. Kalau gue kan nggak bisa, gitu ya kan. Jadi ya memang DP mau disaingin juga dia udah senior gitu. Jadi pentingnya respect antar kita sesama public figure gitu. Jadi maksud gue ya, udah lu nggak usah nyentil-nyentil si DP lagi, nanti jadi problem. Soalnya si DP tahu masa lalu lu, gue juga tahu masa lalu lu, ya kan? Jadi berbeda dengan artis-artis lain, dia benar-benar energi, totalitas orangnya gitu. Jadi bukan dibilang Dewi Persik tuh budgetnya mahal, tapi dia seharga ini loh, totalitas gitu loh. Yang dilihat tuh totalitas dia, benar-benar energi. Tadi aja dia sampai keringetan tapi masih tetap goyang, itu yang keren. Ya kalau aku bikin paling ya 30 juta, 35 gitu kan. Ini 100 juta Mas, ya uang banget loh buat aku gitu. Aku harus mikir-mikir lagi kalau mau bikin, kecuali kalau dikasih orang 100 juta nggak apa-apa kayak sekarang gitu. Jadi ini fantastik banget buat aku merasa luar biasa. Windy, aku cuma bisa bilang anak usia 24 tahun tapi dengan usahanya yang luar biasa. Dia sesosok pekerja keras. Kalau orang lihat mungkin sekarang lihat dia glamornya, tapi kalian nggak tahu bagaimana dia bekerjanya, seperti apa proses di sananya. Jadi yang aku salut adalah
best banget. Dia bisa menghadiahi aku 100 juta karena saking sayangnya. Itu juga pasti mimpi dari semua anak-anak muda. Kalau misalkan mencintai sesuatu pasti ingin memberikan hadiah. Dan dia mewujudkan itu, dia sayang sama aku, dia ngefans sama aku, dia wujudkan itu dengan memberikan baju KDP. Tolong bikinin baju yang gini-gini, tapi itu aku udah seneng banget. Alhamdulillah, aku nggak punya adik yang apa-apa jaga di gue. Gitu. Khusus banget. Apalagi masih muda, 24 tahun udah kayak ponakan gitu kan, dipanggilnya anti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.